sekali lagi saya katakan, saya sangat tidak setuju kalau sesama saudara kita pribumi Nusantara itu harus terjadi bentrokan. Oleh karena itu saya sering mengingatkan beberapa hari yang lalu di video agar semuanya menjaga stabilitas keamanan, kondusivitas daerah masing-masing. Karena saya tidak ingin ada darah yang tercecer di antara beberapa pihak manapun. Karena kita adalah pribumi Nusantara. Pribumi Nusantara, orang Nusantara, keturunan Nusantara, lahir di Nusantara, orangnya luhurnya adalah Nusantara. Bukan orang keturunan imigran Yaman. Bukan orang saudara yang suka ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, PKI. Betul? Betul? Dari tahun 65, saudara, banyak ulama kita dibunuh, pesantren dibakar. Saudara, siapa yang melakukan? PKI. Jadi selama ini nggak ada, saudara, yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PKI. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti itu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Tapi ingat, kita mengaji bukan berperang. Betul? Betul? Tapi kalau diganggu, dia mau melawan. Dia mau melawan. Lawan, saudara. Hancur kah? Wah, galak banget. Tapi masing-masing lihat diri kanan ya, jangan ada yang jadi provokator. Setuju? Setuju? Jangan mau kita diprovokasi, betul? Sekarang saya mau tanya nih, di atas mimbar kita lihat ada kiai, ada ustadz, ada ulama, ada habaib, duduk akrab, saling berpelukan, damai, indah tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya umat Islam pertaruhkan dengan dari Pemalang, kalau lihat habaib sama ulama akur, senang tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Hukum tidak? Takbir! Sallallahu alaihi wasallam. Begitu ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu cinta ulama, cinta kiai, cinta habaib, cinta keluarga Nabi, dan cinta kedamaian. Betul? Betul? Dari dulu ahlus sunnah nggak pernah cari musuh. Betul? Betul? Musuh jangan dicari. Tapi kalau musuh datang sendiri, saudara, lain lagi ceritanya tuh. Saudara, ikan jambal, buah terong, lu jual, buah borong. Betul? Takbir! Sallallahu alaihi Nabi. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin saudaraku, seluruh masyarakat pribumi Nusantara dan seluruh rakyat Indonesia. Pagi ini saya mesti mengucapkan kalimatullah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kemarin sudah terjadi sebuah bentrokan fisik ya di Pemalang, dan itu bagi saya sangat menyedihkan, karena saya dari dulu mengkhawatirkan itu terjadi. Saya sangat tidak ingin ada bentrokan fisik antar sesama pribumi Nusantara akibat ulah oknum imigran Yaman, karena saya sudah memprediksi para saudara kita yang akan jadi korban adalah saudara kita sesama pribumi Nusantara, dan saya sudah meyakini mereka yang imigran Yaman itu akan baik-baik saja, akan cengar-cengir, ketawa-ketawa. Ini yang sangat ironis, dan saya sama sekali tidak setuju kalau saudara kita harus bentrok dengan
Nusantara harus pecah belah. Sementara golongan mereka senyum-senyum dengan keberhasilannya mengadu domba memecah belah pribumi Nusantara. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi para saudaraku. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu, yang tidak saya lihat, tidak saya dengar. Karena saya tidak ingin menimbulkan fitnah. Bagi orang-orang yang memang doyan fitnah, kazib. Bagi orang-orang yang memang punya sifat ad-dajjaluna, sifat-sifat dajjal, selalu berbohong, menyebarkan teror, memfitnah, membalikan fakta, menuduh orang PKI, padahal dia sendiri yang kelakuannya kayak PKI, menuduh orang lain monyet, padahal jiwa mereka seperti monyet, menuduh orang pemecah belah, padahal mereka dia sendiri yang nantang-nantang perang, dari jenderal, dari presiden, dari kiai, semua ditantang perang. Menuduh orang bawa sajam, padahal mereka dia sendiri yang menuduh orang asah pedang, asah golok, siapkan celurit. Dia sendiri sebetulnya. Nah ini jiwa orang yang seperti itu yang saya baca dalam hadis adalah ad-dajjaluna al-kazib, adalah sifat dajjal yang nyata sekali pembohong. Dajjal, ada beberapa ulama yang melambangkan bermata satu, di keningnya ada huruf kaf, fa, dan ro. Tetapi itu sebetulnya kalau menurut saya itu bukan hakiki, itu majazi. Jadi hanya sebuah lambang. Kalau di keningnya kafaro, artinya pemikirannya itu jauh dari rahmatnya Allah. Pemikirannya itu selalu menimbulkan, menyebarkan, menuaikan kejahatan. Kafaro itu jahat. Memframing orang dengan busuk, menuduh orang monyet, menantang orang perang. Pemikirannya kafaro. Bukan pemikiran yang al-islamu. Sebab pemikiran yang Islam itu dia tidak suka orang lain perang, orang lain ngadu golok, ngadu pedang, dia nggak suka. Dia nggak suka orang lain sedih, dituduh PKI, menyakiti. Itu pemikiran yang al-islamu. Tapi kalau orang tersebut yang pikiran kafaro, itu malah senang, doyan. Doyan karena dia akan disebut pahlawan, pejuang Islam, mujadidul Islam, cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaku ahli bait. Padahal itu semuanya al-kadzib, bohong segala, semuanya dusta. Banyak sekali hal yang perlu diketahui tentang tafsiran Dajjal. Dan bermata satu, artinya mata satu, hatinya buta. Mata satu, hatinya buta. Buta hatinya melihat kebenaran. Buta hatinya melihat kasih sayang Allah, melihat rahmat Allah. Buta hatinya melihat cahaya Rasulullah Muhammad SAW. Buta hatinya melihat tentang nasib umat Islam. Buta hatinya tentang kemaslahatan negara, buta hatinya tentang kemaslahatan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Buta hatinya hanya melihat bagaimana dirinya menjadi seorang imam seperti Imam Khomeini di Iran, ingin diulukan seperti Imam Khomeini, kekuasaannya ini seperti Imam Khomeini. Presiden ada di bawahnya, ulama ada di bawahnya, semua ada di bawahnya. Hatinya hanya ingin orang mengeluhkan, mengakui
dirinya, mereka semua golongannya itu cucu Nabi, hatinya selalu ingin dianggap paling mulia, paling suci, artinya ingin dianggap sorbannya itu adalah bukti cucu Nabi, imamahnya itu, jubahnya itu adalah bukti dirinya cucu Nabi, hatinya ingin seperti itu. Jadi lambang mata satu adalah bahwa orang itu buta hatinya. Akibat buta hatinya, maka buta pula mata dohirnya. Tidak melihat fenomena yang terjadi, memaksakan kehendak, tidak melihat bahwa orang lain tidak menerima kedatangannya. Dan kalau dipaksakan akan terjadi bentrokan, matanya buta, tidak melihat itu. Nah, itulah sifat ad-dajjaluna. Siapa dia yang mempunyai sifat itu, siapapun dia, maka kita jangan segan mengatakan ad-dajjaluna al-kadzib. Sekali lagi saya katakan, saya sangat tidak setuju kalau sesama saudara kita pribumi Nusantara itu harus terjadi bentrokan. Oleh karena itu saya sering mengingatkan beberapa hari yang lalu di video agar semuanya menjaga stabilitas keamanan, kondusivitas daerah masing-masing. Karena saya tidak ingin ada darah yang tercecer di antara beberapa pihak manapun. Karena kita adalah pribumi Nusantara. Pribumi Nusantara, orang Nusantara, keturunan Nusantara, lahir di Nusantara, orangnya luruhnya adalah Nusantara. Bukan orang keturunan imigran Yaman. Bukan orang keturunan yang lahir dari jongosnya Belanda, bukan. Jadi jangan sampai terjadi adanya darah yang keluar akibat bentrokan sama saudara kita. Karena di Indonesia ini semua di Nusantara dari suku manapun, satu dengan yang lainnya suku itu saling berkaitan. Wongkol di atasnya itu semua pribumi Nusantara itu adalah saudara ternyata, eyangnya, moyangnya, dan eyang yang sama terkait pernikahan dan sebagainya. Maka oleh karena itu saya tidak ingin di Indonesia ini ada perpecahan dan memang kita harus juga menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu tuh ya, bahwa kita beda suku, beda bahasa, tapi kita adalah Nusantara dan kita adalah Indonesia, kita adalah NKRI. Di dalam falsafah Pancasila, benderanya merah putih. Itu yang ada di benak saya. Saya tidak menyaksikan langsung, mendengar langsung, melihat langsung apa yang terjadi di Malang kemarin. Tetapi saya akan menyimak bagaimana isi ucapan tokoh keturunan imigran Yaman. Saya tidak akan mengatakan sedang ceramah. Sebab kalau ceramah itu isinya ketenangan, kesehatan, mempersatukan rakyat Indonesia dengan rakyat Indonesia, menyuruhkan harmonisasi antara rakyat dengan pemerintah, ulama dengan ulama, mencegah, menjaga perpecahan, tidak mengadu domba, tidak menghina, tidak mengejek. Untayan katanya selalu dengan ayat yang jelas, hadis yang jelas, dari lidahnya keluar ucapan-ucapan menyampaikan pola-pola ulama dalam kitab-kitab, kitab kuning,
Tidak ada ucapan-ucapan yang penuh emosi, penuh dendam, penuh melotot otot. Tidak ada narasi pribadi, asumsi pribadi, pendapat pribadi. Tidak ada marah-marah, menghina orang lain, menjustifikasi orang lain dari hasil hawa nafsu dan emosinya dan kebenciannya. Nah, itu disebutlah ceramah, ngaji. Tetapi kalau orang berkata dalam panggung, Al-Quran hanya dijadikan perisai, hadis Nabi hanya dijadikan perisai, ya, untuk melegitimasi kemarahannya, dendamnya, bencinya, hasudnya, maka itu menurut saya bukan ceramah, itu orasi dendam. Kemudian Al-Quran, hadis, ayat, kaul ulama itu hanya untuk dijadikan alat memprovokasi rakyat Indonesia dan umat Islam agar mengikuti dirinya, bukan mengikuti Allah, bukan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, bukan mengikuti ulama, tetapi untuk mengikuti nafsu dirinya agar rakyat Indonesia umat Islam mengelulukan dirinya menjadi seorang tokoh sentral sampai puncaknya menjadi seorang bagaikan Imam Khomeini di Iran. Nah, ini kan jelas ini perbuatan Dajjal, perbuatan Al-Kadzim. Maka saya katakan itu bukan ngaji orang seperti itu sedang orasi dendam. Baik, kita simak apa orasi orang tersebut di Pemalang. Mari kita dengarkan. Saya akan menyimak secara objektif. Ini tokoh keturunan imigran Yaman sedang orasi. Amin, amin ya robbal alamin. Ini bagus nih, sedang berdoa. Saya aminkan, amin. Ngajak nih, mau ngaji atau mau perang atau ngaji katanya. Kurang ajar saudara katanya. Saudara yang suka ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, tahun 65, saudara, banyak ulama kita dibunuh, pesantren dibakar. Saudara, siapa yang melakukan? Selama ini nggak ada, saudara, yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PK. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti kalau itu biarkan atau nolak, biarkan atau nolak. Kita mengaji bukan PK. Tokoh imigran, keturunan imigran Yaman ini dalam orasinya dia menyampaikan bahwa kepada ibu-ibu dan hadirin bertanya mau ngaji atau mau perang. Dan kemudian orang tersebut menyampaikan bahwa di tahun 65-48 ada kelompok yang mengganggu pengajian,
mengganggu ulama, habaib, dan itu adalah PKI. Ini kata orang ini ya. Jadi PKI itu menurut dia adalah kelompok atau orang yang mengganggu pengajian, mengganggu ulama, mengganggu habaib. Yang menolak pengajian itu berarti PKI, membakar pesantren itu PKI. Ya termasuk juga mungkin orang yang menghina ulama, kiai, merendahkan ulama, dan juga mungkin termasuknya PKI mungkin ya. Oke lah, itu pendapat orang tersebut, monggo-monggo aja. Kalau saya mengikuti pendapat dia, maka nalar saya akan ingat kepada beberapa bulan yang lalu atau pada tahun yang lalu. Dulu ada panitia acara Maulid Nabi di Cigondang yang akan mengadakan Maulid Nabi di Kampung Cigondang, Labuan, Kabupaten Pandeglang, datang kepada saya berencana akan mengundang Gus Abbas Buntet untuk ceramah Maulid Nabi di Cigondang. Singkat kata, Gus Abbas siap datang, dan ceramahnya di lokasi Makom Keramat Syekh Daud Cigondang, Makom Keramat, Makom Waliullah, Tokoh Waliullah di daerah Labuan. Kemudian saya bantu untuk menghubungi Gus Abbas Buntet untuk ceramah. Gus Abbas sudah siap. Tetapi tidak lama datanglah kelompok FPI menolak kedatangan Gus Abbas Buntet di Cigondang, mengirimkan surat kalau tidak salah ke Polres dan ke yang lain. Ditolak Gus Abbas oleh FPI. Kalau tidak salah seperti itu ya, mohon maaf nih. Itu satu. Ketika itu panitia datang lagi ke saya, memberikan kabar bahwa pengajian Gus Abbas Buntet ceramahnya di Cigondang ditolak oleh oknum-oknum FPI. Yang saya kenal juga orang-orangnya, memang kenal banget saya orangnya. Kemudian saya dapat kabar bahwa mereka datang ke Polres. Oleh Kapolres ketika itu diakomodir. Kemudian ada kesepakatan untuk bertemu di Polres. Saya tidak tahu isi kesepakatannya apa. Kesepakatan bertemu, tapi isi kesepakatan saya tidak tahu. Mungkin ketika itu belum deal ya. Lalu saya datang menghadap Kapolres, mohon arahan petunjuk dan respon. Maka intinya dari pertemuan itu saya mengatakan kepada Kapolres agar acara ngajinya Gus Abbas untuk merangkaikan Maulid Nabi, sejarah Rasulullah Muhammad SAW di Cigondang itu dilanjutkan. Dan kemudian pun saya menghubungi, mendatangi Ketua MUI untuk tetap acara pengajian Gus Abbas di Cigondang untuk dilanjutkan. Singkat kata, itu dilanjutkan langsung. Dan kedatangan Gus Abbas ini
Bukan hanya penolakan, saudara, tetapi dengan ancaman-ancaman. Tapi saya dan Gus Abbas tetap melanjutkan acara pengajian Gus Abbas di Ciwondang. Itu satu. Kemudian berapa minggu lagi ada lagi berita ke saya, seorang ulama mursyid tarekat, anak dari seorang tokoh ulama mursyid tarekat di daerah Banten Selatan. Saya hubungi, apakah benar akan mengundang Gus Abbas? Benar. Kemudian beliau minta arahan petunjuk, saya bilang lanjutkan, karena ini ceramah Maulid Nabi Muhammad, dan yang mintanya baik di Ciwondang maupun di Banten Selatan itu adalah masyarakat, bukan pribadi, masyarakat, dari dana hasil iuran masyarakat. Apa yang terjadi, saudara? Terdengar lagi penolakan dari kelompok itu juga, dia juga. Ada lagi ancaman yang lebih keras lagi terhadap Gus Abbas Buntet. Jika datang ke Banten Selatan, Gus Abbas akan dipenggal lehernya. Itu baru satu ancaman yang saya sampaikan di sini. Maka saya hubungi tokoh masyarakat seorang kiai tersebut. Saya beri support. Saya sampaikan, lanjutkan acara. Jangan khawatir. Ada Allah nanti yang akan menjaganya. Kemudian